Atlas pernah jadi pemimpin Titan, tapi malah gampang ditipu oleh anak Zeus. Jadi batu lagi. Langsung aja ke ceritanya. Sini-sini aku ceritain. Dalam mitologi Yunani, Atlas diceritakan berperang dalam perang Titanomasi, perang antar dewa Titans dan dewa Olympian, untuk menempati dan menguasai surga. Emang untuk mengambil suatu tempat perlu perjuangan, kayak ngambil tempat di hati pasangan kamu. Atlas berada di pihak Titans dan bertanggung jawab sebagai pemimpin dari para Titans, sedangkan dewa Olympian dipimpin oleh Zeus. Setelah pertempuran Titanomasi yang berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh para dewa Olympian. Para Titan pun akhirnya dikalahkan dan mereka dikurung di Tartarus, jurang dalam yang digunakan sebagai penjara bawah tanah. Saudara Atlas yang bernama Meneutius pun berada di Tartarus. Namun berbeda dengan Atlas yang sebagai pemimpin para Titans memperoleh hukuman berbeda dari Zeus. Sebenarnya Atlas juga memiliki dua saudara yang lain, tapi aku ceritain nanti aja. Zeus menghukum Atlas untuk berdiri di tepi barat Gaia atau bumi dengan memegang langit di pundaknya. Langitnya pun bukan langit-langit rumah ya. Jadi yang selama ini kita pahami yaitu Atlas memikul bumi, sebenarnya yang dipikul Atlas adalah langit. Ada juga yang berpendapat Atlas memegang dua pilar yang memisahkan bumi dan langit. Atlas pernah ditipu oleh Hercules dengan berpura-pura untuk menanggung beban langit yang ada di pundaknya. Dalam cerita ini, Hercules diperintahkan oleh Raja Eurystheus untuk mencuri apel emas dari Taman Hesperides. Hesperides ini adalah anak dari Atlas yang bertugas untuk menjaga pohon emas yang dimiliki Dewi Hera. Sebenarnya, Dewi Hera diberikan apel emas oleh Dewi Bumi, Gaia, sebagai hadiah atas pernikahannya, dan meletakkan di lokasi yang sangat rahasia. Serahasia hubungan perselingkuhan kali ya, tapi nggak tahu deh. Atlas mengetahui dari ramalan Themis bahwa untuk berhati-hati kepada putra Zeus yang akan mencuri apel dari tempat Hesperides. Akhirnya Atlas membangun tembok kokoh di sekitar kebun apel emas dan menugaskan seekor naga berkepala 100 yang bernama Ladon untuk menjaga kebun itu serta mengusir semua orang asing yang datang ke tempat Atlas. Buat kamu yang diusir Atlas, berkunjung aja ke tempatku sering-sering dengan cara klik subscribe. Hercules memanfaatkan hukuman yang sedang ditanggung Atlas untuk bergantian tugas sementara. Hercules memikul langit sedangkan Atlas mengambil apel emas dari putrinya. Ide Hercules ini berasal dari Prometheus, yang sebenarnya adalah saudara dari Atlas. Setelah Atlas kembali dengan membawa apel emas, Atlas tidak mau melanjutkan tanggung jawabnya untuk memikul langit kembali dan berusaha meninggalkan Hercules. Dengan cerdik, Hercules berpura-pura setuju dan menyuruh Atlas untuk memikul langitnya sebentar. Karena Hercules ingin menempatkan bantalan di pundaknya, Hercules malah mengambil apel emas dan berlari untuk kembali ke Mycenae. Dari cerita yang lain, Hercules malah membangun pilar untuk menahan langit dari bumi dan membebaskan Atlas dari bebannya. Klik tulisan di atas untuk tahu perjalanan hidup Hercules. Kalau belum ada, klik subscribe dulu, karena aku akan bikin videonya segera. Selain bertemu dengan Hercules, Atlas juga pernah bertemu dengan Perseus. Ada beberapa cerita yang menyebutkan bahwa Perseus ingin mendapatkan perlindungan dari Atlas. Ada juga yang berpendapat Perseus meminta izin untuk lewat. Setelah Perseus buntu bagaimana cara membujuknya dan berpikir akan kalah jika bertarung dengan Atlas, maka Perseus menunjukkan kepala Medusa. Dengan tatapan Medusa, seketika Atlas berubah menjadi batu. Hal ini dikaitkan dengan pegunungan Atlas di Afrika Barat Laut, atau Maroko modern, Aljazair, dan Tunisia. Tapi, gimana Perseus bisa mendapatkan kepala Medusa? Klik tulisan di atas untuk tahu kisah perjalanan Perseus. Semoga videonya ada secepatnya. Atlas ini adalah Titans yang lahir dari orang tua Titans Lapetus dan Clymene. Atlas memiliki 3 saudara lain, yaitu Prometheus, Epimetheus, dan Meneutius.
Prometheus dan Epimetheus berkhianat dari para Titans dengan membela para dewa Olympus. Mau tahu sepak terjang Prometheus saat berkhianat? Klik tulisan di atas. Nah, ini pasti muncul tulisannya. Atlas juga memiliki banyak istri dan banyak anak yang membuat aku sampai bingung. Mana aja sih anaknya dan istrinya? Coba kalian bantu tulis di komentar ya. Mana yang benar aku akan sebutin. Dari istri Pleione, punya 8 anak perempuan yaitu Dewi Calypso dan 7 Pleiades. Alione, Asterop, Elektra, Kaleano, Taygete, Merope, dan ibu Hermes Maia. Dari istri Aetra yaitu Hyades dan satu-satunya putra yaitu Hyas. Terakhir istri Hesperis, anaknya Hesperides. Itulah Titans Atlas dari mitologi Yunani. Kalau ada yang salah, kamu bisa lurusin di komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa makan.